Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Haidar NBI 14622000159. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Proyek saya tentang perancangan dan implementasi sistem pakar diagnosis gangguan kesehatan mental pada mahasiswa menggunakan rule-based reasoning dan certainty faktor berbasis prolog. Hal yang melatar belakangi proyek ini dilakukan adalah karena kesehatan mental mahasiswa saat ini menjadi perhatian khusus dalam dunia pendidikan tinggi. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk berprestasi secara akademik, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan tekanan sosial, tuntutan lingkungan, serta permasalahan pribadi yang beragam. Beban tugas yang padat, persaingan akademik, keterbatasan waktu, dan tekanan untuk mencapai target tertentu seringkali memicu munculnya gangguan kesehatan mental seperti stres akademik, kecemasan atau anxiety, dan depresi ringan. Pada praktiknya, banyak mahasiswa yang tidak menyadari kondisi psikologi yang dialaminya sudah mengarah pada gangguan kesehatan mental. Sebagian mahasiswa juga menunda atau enggan mencari informasi bantuan profesional karena keterbatasan akses, kurangnya pemahaman, atau stigma yang masih melekat pada isu kesehatan mental. Kondisi ini berpotensi berdampak negatif pada performa akademik, hubungan sosial, serta kualitas hidup mahasiswa yang keseluruhan. Berdasarkan berbagai literatur yang dipublikasikan di Science Direct, sistem pakar telah banyak dimanfaatkan sebagai decision support system dalam bidang kesehatan. Sistem pakar dirancang untuk meniru cara berpikir seseorang dengan memanfaatkan basis pengetahuan berupa aturan-aturan logika dan mesin inferensi. Dalam konteks kesehatan mental, sistem pakar dapat digunakan untuk membantu proses diagnosis awal berdasarkan gejala yang dirasakan oleh pengguna. Namun demikian, diagnosis gangguan kesehatan mental tidak bersifat pasti. Gejala yang muncul seringkali bersifat subjektif, bervariasi antar individu, dan tidak selalu muncul secara lengkap. Oleh karena itu, sistem pakar dikembangkan dalam penelitian ini dilengkapi dengan metode certainty factor. Metode ini digunakan untuk mempresentasikan tingkat keyakinan pakar terhadap setiap aturan yang diterapkan, sehingga hasil diagnosis tidak hanya berupa kesimpulan, tetapi juga disertai nilai tingkat kepercayaannya. Tujuannya yang pertama, merancang sebuah sistem pakar yang dapat membantu melakukan diagnosis awal gangguan kesehatan mental mahasiswa. Yang kedua, mengimplementasikan sistem pakar berbasis aturan rule-based reasoning yang menggunakan bahasa pemrograman prolog. Ketiga, menerapkan metode certainty factor untuk mengakomodasi ketidakpastian dalam proses diagnosis. Selanjutnya, melanjutkan pengujian sistem menggunakan berbagai skenario untuk mengevaluasi proses inferensi dan hasil keputusan yang dihasilkan sistem. Manfaatnya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, menangani ketidakpastian informasi, efisiensi waktu, dan konsistensi hasil. Deskripsi sistemnya, kelas keputusan akhir yang dihasilkan oleh sistem pakar ini berupa jenis kondisi kesehatan mental mahasiswa, yaitu 1. Stres akademik, 2. Kecemasan atau anxiety, 3. Depresi ringan, 4. Kondisi mental normal. Keputusan ini dihasilkan berdasarkan gejala yang dimasukkan oleh pengguna dan hasil inferensi aturan-aturan yang ada dalam basis pengetahuan. Daftar rule sistem pakarnya: rule R1 dengan aturan sulit tidur, mudah lelah, stres akademik. R2 gejala mudah cemas dan sulit tidur. Lalu keputusannya atau konklusinya anxiety. R3 kehilangan minat, sedih berkepanjangan, depresi ringan. Nilai CF ditentukan berdasarkan tingkat keyakinan pakar terhadap hubungan antara gejala dan gangguan mental. Berikut hasil pengujian sistemnya. Yang pertama, gejala sulit tidur, mudah lelah, konklusi stres akademik, nilai CF 0,80.
gejala mudah cemas, sulit tidur, konklusi anxiety, nilai CF 0,85, kehilangan minat, sedih, konklusi depresi ringan, nilai CF 0,90, gejala sulit tidur, tidak terdiagnosis, nilai 0, mudah cemas, tidak terdiagnosis, nilai 0, mudah cemas, konklusi anxiety nilai 0,85, kehilangan minat, tidak terdiagnosis, nilai CF 0, sulit tidur, mudah lelah, stres akademik, nilai 0, tidak ada gejala, tahun normal, nilai CF 1, yang terakhir sedih, kehilangan minat, depresi ringan, nilai CF 0,90. Penjelasan proses inversinya: sistem menerima gejala kehilangan minat, sedih berkepanjangan. Berdasarkan rule R3, kedua gejala terpenuhi sehingga sistem menyimpulkan gangguan depresi ringan dengan Gertenlity faktor sebesar 0,9. Ini adalah rumusnya: CF combine sama dengan CF1 plus CF2 dikali (1 min CF1. Berikut adalah hasil implementasi programnya. Dengan output kita memasukkan gejala, lalu sistem menampilkan nilai CF-nya. Sekian presentasi singkat yang dapat saya lakukan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.